pilih ya Rasulullah di antara dua minuman ini. Sama warna, beda rasa. Sama warna, beda makna. Pertama, laban susu. Kedua, khamar, tua. Tanpa pikir panjang, Nabi tidak tahu mana susu, mana tua. Alhamdulillah, Nabi pilih yang namanya susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa lam yusallun. Sadaqallahul azim wa sadaqa 'ala rasulillahil karim. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para tengku, para ustaz, para tokoh masyarakat, imam, khatib, bilal dan lain sebagainya. Kita berdoa semoga atau Allah waqa'ah, semoga mereka semua panjang umurnya. Amin Allahumma amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa kita beserta perangkat-perangkat. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi menuju Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan umur kita sampai Ramadan. Amin Allah. Kata sebagian ulama, tidak ada niat Allah, tidak ada tujuan Allah menyampaikan umur seseorang ke bulan suci Ramadan, melainkan itu orang mau diampunkan oleh Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan kita sampai di bulan suci Ramadan. Amin Allah. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allah. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ente kira-kira polu ki perkenalan tuleh atau masuk, polu perkenalan tuleh munggu tandai, polu perkenalan tuleh, tunai. Sebab bagi si mendil kada ibu mati ma pernah idah kada sehingga idah munggu paham. Polu perkenalan tuleh.
Baik, gelar Muhammad Yani asli, fahamkan tu asli, berat ngata ke asli tu. Sebab biar aku tak jelas. Lahir terandam, awak anak gumpang dua telingga, amek limpang rema, lawe dua simpang rema. Cut hari soh tamat SD ni cang ladu. Jadi anak apa asli nanti? Menurut tu anak apa dia asli ni dia begini ni? Ha? Terandam, gumpang, simpang rema, cang ladu. Apa dia? Munggu bingung kita pe. Anak cane, kemudian SD Pulau Nas. Doho stadion ni. Tamat SD Mengket Darul Iman. Lawe pola 6 tahun so tamat SMA. Selesai hari berangkat memadura pesantren Al-Amin, Perenduan Sumenep, Jawa Timur. Selesai hari berangkat mengijak Megontor Ponorogo. Selesai hari berangkat Mejombang Tebuireng, tempat Presiden Abdurrahman Wahid almarhum. Kemudian berangkat tuli pesantren Kerapiak Yogyakarta. Berangkat tuli belajar Thariqah Qadariyah Naksabandiyah, pesantren Ciamis Suryalaya Jawa Barat. Ini anjur apa? Selesai hari berangkat tuli pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat. Selesai hari berangkat tuli belajar Thariqah Qadariyah Naksabandiyah Kalimantan Selatan, Kota Martapura, Desa Sekumpul, yang dipimpin oleh K. Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang disapa dengan Abah Guru Sekumpul. Selesai hari berangkat tuli pesantren Pandeglang Banten. Selesai hari berangkat Kota Bandung, muat S2 Hukum Tata Negara, spesialis perancang undang-undang. Bagas pedalanan mahan pesantren ni Bandung, mahan majlis ta'lim ni Bandung, kawin ni Bandung. Kemudian ni cut sungguh kawin gini. Bagi SMP dong gini. Umur 42. Ini kemudian tulis gegara kan stop kawin dah. Murid sendah jamaah ni Bandung golok 3,000. Balik sendah macam ni dikasih jarang kan dah. Mai dia perkenalan mengkau. Dekah supena. Baik, sebelum kita bahas Isra wal Mi'raj, berarti ada bulan Syaban. Lo sebuah solawat ni biasakan Rasulullah SAW ni baca ni bulan tu. Mulai Rajab hari so Syaban. Isi si macakan solawat dia 2 pahala na. Pertama malam nadingkan bagah 2 bulan.
Ni kan mati ni tu. Bulan amin. Sebab tujuannya ngantatkan nyawa terbeken Ramadan. Oh iya kan adingkan ni Ramadan maksud. Kasih so usia terbeken Ramadan. Si kedua pahalana malat naik mendosa si tokpe menjelang Ramadan. Jadi pahala. Dia kita baca keneda benih dosa tu pas mengket Ramadan. Tidak punya dosa sebelum masuk Ramadan. Engko habis hapus. Benih baca ke kita sekali selawat dekat. Bacakan sekali. Dia dah hafal pagi fotokopikan. Dia dah hafal lagamna atau YouTube. Endang kalau YouTuber na. Ketik pelin Nina Kiai Muhammad Yani official. Kadang tolong api anak andu kempundu berindu. Ngulang lagamna mu lewat YouTube pun. Dia dah ingat lagamna. Dia depe lagamno lagam cani. Dia lagam cani getendu ganci lagamna pun. Sebab Nabi hari malah lagam. Biasa beli bacaan na, cuman biasanya ulama tengajar ke lagam, kasi tabuh maca sedang mendakan, sedang nayu, sedang ayun dodang laki na. Misal. Jadi tabuh bacaan. Baik, kita baca ke sekali semoga hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Rabbana wa'fu anna waghfir lana dhunubana. Ya Rabbana wa'fu anna waghfir lana dhunubana. Wa'fu anna waghfir lana dhunubana. Wa'fu anna
Kuning kau hafal? Engkau hafal? Ini kan menghafal. Cito. Dan dah hafal kuning cara nandai. Dia tu YouTube ini lagam no. Dia fotokopi ke bagi-bagi ke ya. Jadi dia lagam no muat tu YouTube. Kata tim YouTuber dia jangan lupa like, share and subscribe. Kata kalah. Channel ni kai Kiai Muhammad Yani official. Isi meregla kiai kalau ada. Idah nak aku balik jauh hari agan no you ni tengku kiai ni no. Idah nak metongkat Bali bagi pengakap nundai kuni ki muda ni jema go metongkat. Biar aku go asam urat tengku dai. Kadang ni. Kai kasi metongkat sunnah Nabi pala wali. Isi singgoso umur 40 sunnah ke Nabi metungkat dianggap bersuluk di alam dunia pahalanya surga. Man salaka tariqan ilallah dakhalal jannah. Isi si suluk ni dunia maka pahalanya surga. Kunai pot mengke surga? Pot metungkat? Ni dia bermalukan jawab. Pok mengke surga? Pagi pok metungkat? Ni nak menjawab se. Alah. Surga pok tungkat mapot gune di. Gegara tungkat mi gijapna mi gamung ke surga dak pot. Ini riwayat Imam Syafi'i. Mudah-mudahan sipok muka surga dari kawi ni pagi ngonuko tongkat. Amin. Amin ni pun berat kita ni. Amin. Baik, kita bahas Isra wal 3 jam kita dah. 3 jam. Jam 1 tadi 3 jam hari. Berarti 3 jam. 3 jam. 80 jam mantap. 3 jam singkat. Sejam singkat padat. Siapa hendak? Ni si Pudi dia go sejam plain ni nah. Malu pakat dah itu. Baik, kita cuba si 80 jam menu. Kunai setuju? Kalau setuju aku balik ke sedah. 80 jam naga. Baik, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Isra wal Mi'raj. Jeb tahun peringati. Cuba mau kita test baik. Apa itu Isra? Sengap. Jeb tahun ingati peristiwa Isra wal kai kini Isra sempat meselindung nungkun kuning jawab sini. Apa itu Isra? Jangan tanya tengku sana. Mungkin di nala di. Aku bukan tengku. Mungkin di nala di. Hai, kita jelaskan kasih kadu wok bagi jawab. Isra lughatan secara bahasa Isra artinya medalan ni tengah bumi. Isi pe kandu idah pagi medalan ni tengah bumi di sedang garam cip Isra. Di sedang Isra garam cip. Dia kan ngebahas Isra secara bahasa isi pe medalan ni tengah bumi di gelana sedang Isra secara bahasa.
Tapi secara syariat Islam, Isra adalah medalan di tengah bumi linuriyahu min ayatina, untuk melihat-lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tengah bumi medalan dia untuk melihat-lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini gelana Isra. Antahkah kandu pagi tengah bumi medalan ngatu bulan teringat Allah. Ini Isra. Medalan tengah bumi ngatu bintang teringat Allah. Ini sedang medalan di tengah bumi ngidah babah laki tanggang medem. Ini sedang mengkor. Teringat Allah di Isra. Ketera ngidah laki tanggang babah nega teringat Allah apa tentu. Aboi kuniki maci na jemu. Teringat Allah. Tepe ende makhluk ciptaan Allah. Di pesah Isra. Ni bongi di Isra ka kandung. Atoi babah laki tanggang dah. Isra. Itu ulangi, Isra berjalan di tengah malam untuk melihat-lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bahasa lainnya tapakur, tapi di tengah bumi. Di Isra ni. Sembayang di tengah bumi, Isra. Jadi Isra. Mi'raj mana tentu Isra nabe. Kita ulangi, kai Isra medalan untuk kai dia pemugiku untuk masjid takwa nak ke. Tak ini jawab benda tak jelas. Untuk melihat-lihat tanda-tanda kebesaran Isra. Dalilnya surah Al-Isra sebagaimana yang dibacakan oleh Qari'ah tendai. Surah Al-Isra ayat 1. De Mi'raj dalilnya surah An-Najm ayat 1 surah 17. Baik, kita bahas dalil Nabi. Subhanalladzi. Subhan enda artinya kalimat takjub. Kai ditakjub melihat sesuatu yang luar biasa. Ngatu sesuatu si luar biasa disunnahkan mengucap subhan. Di mana sesuatuna ni bagas peristiwa anda? Kerana bagas perjalanan Isra wal Mi'raj adalah dahsyat. Kuni kasi dahsyat? Perjalanan sebagian malam. Sebagian riwayat mengatakan 3 jam amin. Bolak-balik langit dan bumi. Maka itu mustahil oleh akal. Ndak tembus akal demikian kesel, tapi iman temu tembus. Maka sunnah mengucap subhan. Bagas ayat diawali dengan subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Memperjalankan artinya oyu medalan sesada. Melainkan ni perjalankan. Berarti ni perjalankan, lot sin jalankan, lot sin medalan. Yang memperjalankan Allah, yang berjalan Rasulullah. Asra bi'abdihi. Ede wagas tafsirana disertai bi abdihi, hambana. Hamba Allah. Jadi simu medalan, simu ni perdalankan Allah, dia adalah seorang hamba Allah.
Oyuk presiden, oyuk rasul, oyuk nabi, oyuk malaikat, tapi hamba Allah. Jadi edi kata syarat pertama untuk rusuk bagai sembahyang adalah ngaku sebagai Dek kebetulan ni aku ya Allah bagai sembahyang kita hamba na, maka ni rusukkan bagai sembahyang. Jadi isra'. Kemudian lailan dia tafsirana sebagian malam. Malam itu tafsirana akhirat. Maka sebagian daripada akhirat. Manga kerina kai ni sebagian akhirat ni cidahkan mesoga neraka bagai pedalanan. Ni cidahkan me alam-alam, tembus alam-alam akhirat. Hadi memaksudna lailan artinya sebagian bongi. Bongi tafsirna akhirat, sesari tafsirna dunia. Ini melailan. Kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kai kasih dua masjid dah disebut. Kai kasih ndak masjid kuta lawe pangkat mungkin. Kai kasih masjidil haram, masjidil aqsa. Sebab ende dua kiblat bagah geluh. Kiblat bagah geluh lot telu. Kiblat bagah geluh lot telu. Pertama kiblat jasad. Kiblat jasad. Baik sedang geluh jasad atau go jadi tanah jasad atau alias go nadingkan. Tetaplah kiblat jasad adalah Ka'batullah. Pertama Ka'batullah ini adalah kiblat pertama Masjidil Aqsa. Kedua Masjidil Haram. Itu kiblat jasad. Jadi kita tongga bagah geluh jasad tenda ngadap kiblat. Baik nadingkan jasad tetap ngadap kiblat. Enda meya. Jadi kasih jasad dia tak terbahan belu-belu adabna. Baik sedang geluh, apa contoh sedang geluh? Manga nadingkan sedang geluh apa ni contohnya? Medem, sedang sikal medem. Ni sunahkan menghadap kiblat. Karena kita medem tong mbah jasad. De ruh malah medemna. Hanya jasad yang punya medem. Ruh tidak punya kata tidur. Malah medemna ruh. Ruh senantiasa terjaga. Edikasa walau mata tertutup saat tidur, ruh tetap terjaga. Dia bisa kemana-mana alias mimpi berjalan kemana-mana. Ruh malah medem. Eda kiblat. Nah, bagaimana dalam tidur punya kiblat karena punya jasad. Nah, bagas medem lot 4 posisi. Siapa hen si betulnya. Satu, posisi terlentang tidurnya orang sombong. Lot kandu terlentang medem lot. Lot. Ni biar aku medem pe no. Menyesal ni kita bahas medem lain aku medem pe ya. Lo kandu medem terlentang lo. Ulang naik bahan ni itu ciri orang tidur ke sebelah kiri itu ciri orang ahli neraka. Lo bahan ni lo. Kalih na lo. Tidur terlungkup tidurnya iblis laknatullah. Nih, lo bahan ni. Iblis bisa degeri dah. Si selamat buah menghadap ke mohon alias menghadap dia tak terbahan
kiblat dai minimal kemuhun. Siapa yang tidur menghadap kanan atau kiblat lebih lagi, maka ini ahli surga. Amin Allahumma. Sini hitung sebelum medem. Denggo medem bebas. Kandu tepai takal laki dupe malu hukum nenai. Asal go medem, ulang pepura medem kata tengku mendak kai. Pepura tu medem kandu tepak ke nanti tu. Ini dah terbahan hukumna denggo medem malu hukumna. Itu kiblat. Maka minal masjidil haram ilal masjidil. Kenapa masjidil haram kiblat kedua? Kenapa masjidil aqsa kiblat pertama? Inilah perjalanan Isra. Baik, sendah kita bahas kisahnya. Kasepahe walau pe kali hari go mege kisah. Tapi tusuk kita lewat di kisah baru kita babu sebagaimana panitia andai menyampaikan kai kita mbah wagah geluh peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi jeb kisah kita kaitkan geluh tu, kita praktek geluh tu. Baik, kita mulai kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur ulama Isra wal Mi'raj terjadi tanggal 27 Rajab. Endenggo tanggal Syaban ada Syaban. Tanggal 3 12 Syaban, berarti go terlambat 3 hari go terlambat. Nabi Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Kita memperingati ini tanggal 12 Syaban. Berarti kita beda jumhur ulama. Kuni kan biarkan jawab sipit. Mana ke tangkap? Boleh tidak memperingati Isra wal Mi'raj di tanggal Syaban, bukan di 27 Rajab. Hukumnya boleh. Cuman malut pas momen. Dedak pas momen biar kita generasi berikutnya agana Isra wal Mi'raj 12 Syaban. Idahna pengurus masjid, idahna kalangan tuana ngadakan Isra wal Mi'raj 12 Syaban. Biar pagi ga ingatna 12 Syaban. Lo PR na dikan Isra wal Mi'raj jawabna 12 Syaban. Ga metekah ye guruna. 27 Rajab ndak bu guru. Saya dilawe pangkat 12 Syaban. Berbeda dengan kitab bu guru, Pak Guru. Dia mara nak ganti-ganti supaya beda. Digantikan dia nemu pas momen. Tapi tidak masalah. Dia pergi menjilai. Kai menjilai na 2 bab. 1 Isra wal Mi'raj, kedua menyambut bulan suci. Dia menggelarna 2 in 1. 2 menjadi 1. Beda kopi saset 3 in 1. Dia 2 in 2 jadi 1. Isra wal Mi'raj 27 Rajab. Balik kasih Nabi negeri Taif hari. Negeri Taif adalah negeri yang bersejarah bagi Rasulullah, sejarah yang pahit. Karena Nabi ni lempari ni Taif selama sebulan. Mendarah-darah Nabi ni Taif.
Berangkat sorban putih, pulang gun jadi megara. Kai sebab medarah-darah kena takesi kalak Taif. Sampai-sampai Jibril roh, sampai-sampai malaikat Jabal roh menawarkan bantuan. Ya Rasulullah, maukah kami hancurkan Taif ini karena dia sudah durhaka kepadamu? Kai jawab Nabi, masuk malaikat, masuk, sayang kukau. Kalau adi mengetuh na benar. Dijawab Nabi, masuk. Fa innahum la ya'lamun. Malahan sida mendoa, Allahumma dihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan berikan saja mereka hidayahmu, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini doa Nabi ketika ni takasi sebulan. Malah balas, malah ni doakan. Ini penyebab pertama, penyebab ketelu. Pertama nadingkan mama sida Abu Ta. Kedua nadingkan baru sida Khadi. Ketelu balik Taif hari kena kaboki, kena takasi, kena gewori. Telu menjadi satu kesedihan. Jadilah disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Bagas anda lo kena pelajaran. Denggolot telu musibah menturut-turut, di gelana gobedu. De bagas suari telu musibah gelana Yaumul Huzni. Seminggu telu musibah gelana Usbu' Uzni. Sebulan telu musibah menturut-turut gelana Sahrul Husni. Setahun menturut-turut telu musibah gelana Amul Husni. Kai sebab kepisa de manga telu ini manga sedih su. Tuso be telu menturut-turut baru sedih su gelana. Lok suna. Tidak sedih amin. Ini dia telu. Kemudian sampai di Makkah di tengah malam. Ini kisah. Tengah bongi le telu riwayat. Yang satu mengatakan Nabi sedang berada di rumah sepupu iaitu Hindun. Yang kedua Nabi sedang berada di rumah beliau sendiri. Yang ketiga Nabi tidak di rumah tapi depan Kaabah. Ketika di depan Kaabah datanglah Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudahlah wahai Rasulullah, jangan lagi bersedih. Kalau di bumi ini banyak yang menghinamu, ayo ikut denganku, akan kutunjukkan masih banyak makhluk Allah yang memuji dan mengagungkan. Kemana kita wahai Jibril? Kita akan melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Baik kalau begitu Jibril, saya pulang dulu siap-siap. Kata Jibril, ini perjalanan bukan santai. Ini perjalanan oyuk si kelaus beras tagi. Ini perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi persiapannya bukan baju, bukan. Persiapannya oyuk jeningkisan, oyuk mahan gelame, oyuk mahan dodol, oyuk. Jadi apa persiapannya wahai Jibril? Persiapannya, mohon maaf ya Rasulullah, dada dutuso ni bedah keempat kali. Dibedah dada Nabi keempat kali. Sebab Nabi dibedah lo 4 kali bagang geluh sini. Pertama usia 4 tahun ketika diasuh Halimatus dah ki mualaf dia mau kan jawab Halimatus Sa'diyah. Yang kedua umur 10 tahun ende bagas fikir gelana masa taklifi. Usia tenda telu bagas hukum fikir. Umur tenda telu bagas hukum fikir. Buah tamyiz, kedua taklif, ketiga baligh.
Tamyiz 7 tahun, taklif 10 tahun, baligh 15 tahun. Kai ke arti tadi? Fikih mengatakan syarat sah amal minimal 7 tahun. Baru sah amalnya. Syarat diwajibkan belajar amal umur 10 tahun, taklif namanya. Syarat wajib beramal 15 tahun, baligh gelar. Kanduno siapa 7 tahun, 10 tahun. Umur tu kau 7 tahun kau. Nungkun yang dia nungkun kau 7 tahun kau. Berarti kau sah sembah. Isi sini terus 7 tahun malah sah sembahyang. Cuman tusun ni ajarkan sembahyang. Cuman sembahyang ni mengesah. Sembahyang ni tak sah, puasa ni tak sah, azan ni tak sah. Ulah cuba suruh anak 5 tahun azan di masjid, malas sah, tusun ni ulang. Sebab dia tak malas sah azan. Jadi agan tu menjilid tu anak dia belilah suruh azan, mendek dia belajar, tapi dia azan untuk langsung sembahyang malas sah, tusun ni ulang. Minimal sah ibadah minimal 7 tahun. Kemudian 10 tahun kai minimal wajib belajar sembahyang. Dendak pun ngusah ni popok umur 10 tahun. Jadi dendak pun sembahyang ngusah ni popok umur 10 tahun. Tapi mopok se kata Nabi ghairu mubarrih, ulang membekas. Nampak lo bekasnya lot. Nampak dah mula bekasnya. Malesah berarti nampak. Mopok pakai kayu lo bekasnya. Berarti malesah popok pakai kayu. Berarti kuning maksud Nabi dia sah popok tapi tak membekas. Kuning cara tadi. Ha? Ini muka kekulah kami ni kedi. Ini ui mopok ngamin. Ini enggak mopok maksudnya ndak membekas telapak kaki nekah, telapak tangan kah. Ini cara jangan memukul bagian kepala. 10 tahun. Ini 10 tahun baru memopok. 7 tahun ndak terbahan. Ni bawah 10 tahun tak terbahan. Haram hukumnya memukul anak di bawah 10 tahun. Sama dengan memukul malaikat. Kai sebab anak yang wafat di bawah 10 tahun disediakan satu surga namanya Baitul Hamdi. Begini memposisi anak no. Tekuni ke pegigil ko. Dah guru nakal na. Siapa yang memukul anak di bawah 10 tahun karena nakal anaknya, itu berarti orang tua yang kalah dalam mendidik. Kalah dalam mendidik. Jadi kata Nabi ni bedah di umur ke 10 tahun tule. 10 tahun ni bedah tule dada sini. Kai tujuan kase sanggup menerima beban syariah. Baik. Kemudian dibedah lagi di usia 40 tahun. Di Gua Hira. Ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul. Ini ketilu kali. Keempat kali ni bedah dada sida umur lo ngatikan 50 tahun. Alias tahun ke-10 kenabian. 27 Rajab. Ende tujuannya berangkat Isra wal
Mi'raj. Ni bedah dada Nabi dimasukkan iman, Islam, ihsan. Kai kasih ni mengket ke di karena perjalanan endo yu perjalanan akal. Oh yu perjalanan otak. Karena akal akan buntu melihat perjalanan Isra wal Mi'raj. Contoh, akal tidak mampu menerima bahwa surga dan neraka itu ada, maka tidak boleh dihayalkan, cuman boleh dipikirkan. Jadi contohnya, misal bahwa bidadari itu hurun ain. Tapi sebenarnya terjemahan bidadari ini salah. Malah terjemahan bidadari. Yang benar hurun ain adalah tidak puas mata memandang. Ini menggelana hurun ain. Ini terjemahkan bidadari. Bahasa kai bidadari bahasa sang sekerta. Bidadari bidadara. Anak aku bidadari, anak aki Tapi sebenarnya Al-Quran berkata hurun ain. Tidak puas mata memandang. Hanya itu yang disebutkan. Dipersiapkan bagi mereka di sorga hurun ain. Pendamping yang tidak puas mata memandang. Diterjemahkan bidadari. Kemudian dihayal-hayal tule. Bahawa ni sogenan pakai sayap. Bahawa ni soga nahan malah pakai mangan. Ingat gak besar. Di soga apa ni? Lo gak ingat gak besar ni nak. Gara-gara kai menghayal. Padahal surga dan neraka ayat sam'iyat. Apa itu ayat sam'iyat? Wajib diyakini, haram dihayalkan. Beginikan Isra wal Mi'raj. Wajib diimani, haram dihayalkan. Ketera ki model langit dinahan. Ketera ki model sidratil muntaha dinahan. Ketera ki model aras gak menghayal. Tidak boleh. Maka begitulah di bedah dada Nabi ningkatkan iman. Kasemu ngatu. Kai sini dah pagi, di penglihatan iman. Tidak mampu kasat mata. Sebab melihat matahari saja orang bisa buta. Ngatur mata wari plain berat. Malah sanggup mata. Apalagi melihat perjalanan Isra wal Mi'raj. Baik, dibedah dada Nabi. Kemudian bertanya lagi. Pembedahan go selesai Jibril. Jinto kai kita laus. Apakah jinto becak? Jinto Honda? Jawabannya jinto Tenang ya Rasulullah. Seluruh malaikat dan Nabi disediakan satu kendaraan namanya Oh ya burak tapi buruk. Derak nindunan gak bahaya sembahyang tu. Sebab Fatihah tu pasti rusak. Dekan du baca burak bati nguku bayang ke di bati bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Menjadi naladi. Sebab hukum tajwid ro tebal ndak boleh tipis. Baris atas ro oyera. Dera ini lagu Rita Sugiarto. Edira ra re ra re ra. Ende Fatihah Bismillahirrahman metule begini dai di Bismillahirrahman. Belajar anda lah maca lah. Lah maca anda lah. Ame-ame dah win anak. Malam kai. Belajar kai. Belajar kai. Bismillah. Ni ulang ni kata ke burak tapi rusak sembahyang kan.
Apa itu buraq? Diambil dari kata al-barq yang artinya kilat. Kai kasekilat karena kecepatannya secepat. Jadi pagi kan 2 ton ni langit lot bu kilat, jadi gelana buraq. Al-barq. Baik, kita tandai buraq. Apa itu buraq? Sejenis hewan. Asgharu minal bighal wa akbaru minal himar. Lebih cut daripada lembu, lebih belin daripada kambing atau keledai. Enda buraq, sejenis hewan dari sorga, lebih besar dari kambing, lebih kecil dari lembu. Bagaimana ciri-cirinya? Buraq ini punya sayap. Sayapnya ni paha, oyuk ni tundut. Jadi dekali hari kan du bayangkan buraq sayapnya ni tundun, edi sesat. Yang benar dalam hadis sayap buraq di paha. Kai fungsinya menambah kecepatan. Ini fungsi sayap. Kemudian ciri-ciri buraq, karena namanya buraq maka cepatnya secepat kilat. Sekali melangkah 500 km. Anda dari Banda Aceh. Sekali mendalan, sekali melangkah, ndes tebakan Banda Aceh. Lo kambing tu begini hebatnya lo. Lembu tu lo begini. Delot edi gelana apa tentu pagi ga mendalan kambing tu ndes kan du Banda Aceh bahana edi gelana Kemudian ciri-ciri buraq, dia jumpa kasa dalam, jumpa bukit, jumpa pegunungan dan sebagainya yang nangkuh gini, maka memanjang kiding bagian belakang buraq. Jadi kembali datar. Kai kasa begini, kasa Nabi dak goyang bagas pedalan. Sebaliknya, jumpa lembah, jumpa laut, jumpa jurang, maka buraq memanjang kaki depannya kembali datar. Otomatis. Lah begini lembu nudai lah. Jumpa ke senangkun, gedang kiding na pudi. Ini gelana buraq. Ini hebatnya buraq. Baik, naiklah Rasul di atas buraq. Perjalanan Isra wal Mi'raj lot 5 masjid. Lot 5 tempat. Pertama, sekali buraq ndai melangkah ndes tebakan Yasrib. Dah pergi Yasrib edi mekale gelana Yasrib sendah jadi Madinah. Kale gelana Yasrib. Kai kasa Yasrib karena penduduk aslinya bergelar Yasrib. Penduduk aslinya kale gelana Yasrib. Ini kasa Yasrib. Kemudian berubah jadi Madinah. Pertama buraq melangkah ndes tewakan Madinah. Sampai ni Madinah, ni suruh turun oleh Jibril, ya Rasulullah turunlah sejenak. Kai kasa turun, bertanya Rasul, kenapa ya Jibril, kenapa mesti turun di sini? Ketahuilah Rasulullah bahwa ini kelak akan menjadi tempat hijrahmu. Manga Nabi hijrah. Apa ngena hijrah? Nabi petong baru kena angkat jadi Nabi Rasul. Manga hijrah? Engkau diberitahukan bahwa kelak kau akan hijrah ke tempat ini. Ini sekali mendalan buraq dai. Lalu ngapain di sini wahai Jibril? Solatlah 2 rakaat untuk mengambil berkah tempat hijrahmu kelak. Baik, selesai beliau solat, naik tuli buraq, berangkat sekali melangkah, ndes tebakan kota Madian. Kota Madian. Dapa di kota Madian ni Mesir.
Lo gelana Bukit Tursina. Di kota Madian. Kain de kasen tadi tule, ende tempat Nabi Musa gegara salah suluk atau nangat su suluk, pakai nafsu bagas suluk, dan nangat jumpa ru Allah, malah tahan mata sida pitung dan pingsan. Ini Bukit Tursina. Ada disuruh sembahyang tule 2 rakaat. Pul kasi sembahyang berangkat tule. Sekali melangkah ndes tebakan Baitul Lahmi. Bahasa Nasrani ne Bethlehem. Bethlehem. Oh ya Bethlehem. And the Bethlehem. Jadi kata kalak non Muslim. Cara kita bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Kenapa berhenti tulis ni anda? Kain tak langsung pergi ke Masjidil Aqsa, kain tak langsung pergi Mi'raj. Anda ketahuilah ya Rasulullah, ini tempat juga bersejarah. Di sini dilahirkan sahabatmu tanpa bapak, cuman ditiupkan dari ruh langsung ke rahim. Siapa dia? Isa Al-Masih. Jadi Baitul Lahmi dia tempat lahirnya Nabi Isa. Baitul Lahmi. Kasih cerok non Muslim ne Bethlehem. Kalau kadang kan duge, misal gereja Bethlehem. Misal begini kan duge pagi. Karena mereka juga mengagungkan Nabi Isa. Non Muslim juga mengagungkan Nabi Isa. Cuman bedanya mereka menyebut dalam bahasa Ibrani. Isa bahasa Arabnya, Yesus bahasa Nasraninya. Begitu kerana nabi-nabi lain. Kata kita Daud, kata kala adik Daud, Nabi Daud. Kata kala adik David. Kita katakan Musa, kata kala adik Moses. Kita katakan Yusuf, katakanlah adih Ini silepak ni tulis. Kita katakan Sulaiman, katakanlah adih Solomon. Ditulis. Kita katakan Jibril, katakanlah adih Gabriel. Kita katakan Mikail, katakanlah adih Michael. Ini beda ni. Tapi balik sejarahnya Baitul Lahmi, Bethlehem, tempat kelahiran Isa atau Yesus. Kenapa di sini lagi? Sembahyang tulis Nabi 2 rakaat untuk mengambil berkah tempat itu Baitul Lahmi. Baik, kemudian berangkatlah menuju Masjidil Aqsa. Melangkah tule buruk ndes tebakan Baitul Maqdis. Bait artinya rumah, Maqdis artinya tempat yang disucikan. Kai kase Baitul Maqdis Masjidil Aqsa tempat suci karena rata-rata Nabi dan Rasul lahir ni Baitul Maqdis. 124,000 Nabi lahir di Baitul Maqdis. 315 Rasul lahir di Baitul Maqdis. Ini kasi Yahudi sombong, Israel sombong, pengakapnya ya anak Tuhan. Karena rata-rata Nabi lahir ni kutana. Rata-rata Nabi lahir ni keturunannya. Ini kasi sombong Yahudi, sombong Israel. Kasi dari Allah na lahir ni adik, maka dipilihlah Nabi Muhammad lahirnya di Makkah. Des tebakan Masjidil Aqsa, go nitimai 124,000 Nabi wa Rasul. Go nitimai 315 Rasul. Go nitimai malaikat alam malakut Jabarut Lahut Nasut dom Masjidil Aqsa. Go kasedom
ni suruh Nabi jadi imam. Ni suruh jadi imam, ende tujuannya karena Nabi memang penghormatan dan pengakuan. Kai sebab kai kesendak Nabi Adam si paling metua suruh jadi imam. Kai kesendak Nabi Ibrahim keri agama metoh Ibrahim. Kai kesendak Nabi Musa si mu ngalahkan Firaun. Kai kesendak Nabi Isa si mu geluhkan kala singgo mati. Kai kesendak Nabi Muhammad jadi imam. Ende jawabannya tauhid jadi amal. Dek kita bacakan tauhid nenda, maka insya-Allah jasad te malak ni pangan goya pagi. Kuni po ngamal ke se? Kadang po kandu pangan goya. Jasad denggo mengket kuwo, mengket liang lahat, edinggo timai goya. Malam pertama, malam kedua, malam kepitu. Yang pertama diincar oleh goya adalah mata. Habis kena be mata dah dua dah. Boleh diga igong, boleh diga babah, boleh diga cuping, boleh diga jari-jari, boleh diga ni terus tiwan dah. Tu ke kiri. Dika sebagas fardu kifayah, engkapan ni mayit harus ni isi kapas. Kapas nepi sebenarnya sunnahnya ndak terbahan tum kai kelana dom ke gak begini ndak. Sunnah Nabi hari kapasnya sebuah mata dua berarti buah-buah. Kemudian igong dua buah-buah angkat. Kemudian cuping dua buah-buah. Babah. Boleh jari-jari nendai. Semua ruas-ruas tubuh sunnah diberi kapas ketika wafat. Kenapa? Itu salah satu menghindarkan lebih cepat dihabisi oleh cacing tanah. Tapi ada amalan de kita baca malat naik doho pegoyu ada amalan tauhid. Ini pun amal ke sya? Depot kita reka dia dapur masuk. Pok rasa nak buat. Depot kita bacakan dia dah hafal nahan kuning cara nandai. Kopi. Kan kain tu kopi. Fotokopi. Dia gato YouTube. Gini nak. Kita baca kalau dua amal isi si maca kenenda, maka tidak akan disentuh jasadnya oleh cacing tanah. Jangankan jasad, kain kapannya pun utuh hingga hari kiamat. Amin. Dia muntung nekan durah dai lo amal boleh. Cuman walaupun go tunduh sejak dai tu. Dah go muka tu leh. Karena go biau goya dai. Kita bacakan dua amalan. Pertama, jawapan kai kase Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa ketika Isra wal Mi'raj. Jawabannya jawaban tauhid. Ini jawabannya. Karena Nabi akhir fil wujud, awal fil khuluq. Ini engkau hafal. Akhir fil wujud, awal fil khuluq. Engkau gini. Isi dah apa habis bahan goya. Awas. Biar aku mangani mai kuwo pergi jaga roh ya goya dai. Akhir fil wujud, awal fil khuluq. Engkau apa? Ini penduk ni gak dapat. Ha? Akhir fil wujud, awal fil khuluq. Ini mah baca sendiri. Dia nahan kandu baca berarti goya mangan dau.
De sendahari kandu bacai malat ni main adingken be. Di goye mapang doho nai. De pagi sikal nadingka di kandu baca di goye tong doho di. Tong doho. Kandu bacai sendahari. Jadi ke wirid tu. Apalagi ngau bau-bau tanah kita. Jadi siap-siap nak lo. Bacakan akhir fil wujud awal fil khuluq, akhir fil wujud awal. Minimal pada saat ni kapan ni. Isi sing kapan ni kita katakan. Enda pagi bacakan kain kapanku. Jadi yang ulang ke jasad tu. Kain kapan tu dak panggil doh. Kain bacaan nandai. Tanggang kami kita babah malah saruna. Kai pamer pen palsu kai di. Akhir fil wujud awal fil khuluq. Cuba mah. Kai kini duma kutuh pe dah. Akhir alif gebe kasih pahe kandu tandai hurufna. Akhir alif kha ra. Akhir fil mah huruf kandu ngau kandu bayang ke fil. Huruf kai fil malah pa kai pa di. Woi pahe ki kala dube pa. Alif betul sepa. Oleh di fil wujud. Waw jim dal wujud. Nggo pahe. Akhir fil wujud. Mau ka pon naut. No goye dai ko doho no. Naut to. Akhir fil wujud. Ini muka mantap. Dan dah kan jawab, oh ini goyu pe roh ni pe biar ada ni pe. Awal fil khuluq. Alif waw lam. Awal fil khuluq. Kha lam qaf. Khuluq. Engkau bahe. Hai kita baca. Akhir fil wujud awal fil khuluq. Cuba mah. Alhamdulillah. Go siap ni kapan ni go? Kain kapan lagi apa? Tengok kan lu baca ke kain lah. Ini pertama. Amalan kedua na surah Toha ayat 55. Ini baca ke pagi. Gati-gati baca. Jadi lo syaratnya si pertama dia mu tendah hari pe. Mu digan pe. Cuman surah Toha dia pagi lo syaratnya. Go kasenadingkan mengket liang lahat. Bacakan surah Toha ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Gak kandu kepelken tanah kubur jadi bantal mayit bagah liang lahat. Kemudian pada saat kandu nebusa ngubur kesa bacakan kana tanah sikal kita kai sebu kena. Oh buat surah Toha ayat 55. Jadi insyaallah malat pangan goya pagi jasad tu. Jangankan jasad kain kapan dupe utuh so hari kiamat insyaallah. Ni mengko hafal surah Toha ayat 5. Tenda hafal buka Quran pagi.
Bunyi ni situ ambil di. Pakai sistem jari pe kera hafal. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Waluh kalimat amin, waluh kata mudah amin. Jadi bacai bagas surah Toha. Amanahkan tebakan anak, tebakan kempu. Apa lagi kau betul no. Bacakan pagi nak ko kempuku minimal pada saat mengkapani. Pada saat kapani. Jadi insya-Allah aman kita jasad terpagi. Denda habis bahan goya jasad dia. Pertama habis kena mata nai, igung babah, cuping, kori. Mat sisa, tulang belulang pi pagi habis. Nah ini mah amalan. Denda hafal ulangi tulis pagi. Nah ende jawaban tauhidna ketika Nabi mendes tebakan Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Yasrib ilal Baitul Lahmi ilal Yasrib ilal Madian ilal Baitul Lahmi ilal Masjidil Aqsa. Jadi kalimat Isra' na. Nda sadi jadi imam nggodop masjid dai 124,000 jamaah na. Boleh ni 315 Rasul jadi makmum Nabi dai. Seluruh malaikat bumi dan langit turun dop ni Masjidil Aqsa. Nabi jadi imam. Kai kasa akhir fil wujud. Memang betul ini terjemahan. Akhir fil wujud. Betul memang Nabi terakhir dalam wujud, dalam jasad. Tapi awal fil khuluq. Tapi sida pertama bagas Nur Muhammad. Sida pertama seluruh ciptaan. Jadi artinya akhir fil wujud, awal fil khuluq. Dia kandu bacakan jasad tendai malah panggoya. Kai kasi ndak panggoya. Hai goya kau pe Nur Muhammad ari. Aku go menggabung go Nur Muhammad. Malah panggoya nai. Apa panggoya? Apa panggoya? Asal muasalnya sikal panganna. Mapang jadi kerana ia pe roh Nur Muhammad ari. Ia pe diciptakan Nur Muhammad ari. Jadi kasi goya dak nepang na nego bacakan ni. Jadi akhir gelak jadi amalan pertama dai akhir fil wujud, awal fil khuluq. Ini bacakan. Baik, kita lanjut. Kemudian Nabi jadi imam. Selesai solat 2 rakaat, disodorkan Jibril alaihi salam 2 minuman. 1 laban, kedua khamar. Laban artinya susu, khamar artinya tuak atau sabu. Pilih ya Rasulullah di antara 2 minuman ini. Sama warna, beda rasa. Sama warna, beda makna. Pertama laban susu, kedua khamar tuak. Tanpa pikir panjang Nabi tidak tahu mana susu mana tuak. Alhamdulillah Nabi pilih yang namanya susu. Setelah dipilih, Jibril berkata, selamat ya Rasulullah, kau sudah memilih agama yang suci. Maka kelak umatmu dan engkau dan umatmu akan masuk juga ke tempat yang suci, namanya surga. Alhamdulillah Nabi milih jadi kita mu selamat mengke dia sempat Nabi milih tuak ku ni. Ende menggotenggen ku gampang tu kita. Jadi misal, jadi dipilihlah susu menjadi simbol kesucian agama.
Baik. Sendah sikal mengket bab Mi'raj. Sebelum bab Mi'raj lek buah solawat hari. Ende gelana solawat Mi'raj. Dia dibacakan maka insya-Allah bagas sembahyang te pagi Mi'raj kerina. Amin. Cuman dia kita bacakan. Dia tak kita bacakan malah pun dikena. Sebab ende solawat Mi'raj. Ende menibaca malaikat ketika Nabi melewati tangga-tangga langit sok Sidratil Muntaha pagi. Nah, ende kita bacakan sebelum sembahyang, ini insya-Allah Mi'raj tu bagas sembahyang kasih tabur. Ini kita bacakan. Nah, baik kita bacakan kadang gumpu hepe kunai lanjut kino ke. Lanjut. Kita bacakan de pagi go hafal bacai. Dia tak fotokopi ke tulis pagi. Kita bacakan sekali menandai peristiwa Mi'raj Nabi. Cuman yang lagam nada tinggi, kayak kata nada tinggi sebab pengarangnya ende Syekh Mahmud Al-Khusairi Al-Misri. Ende ulama Mesir kale ahli Quran. Pahit mantap sarana gedang napasna. Dak ikut kita de lagam ende. Masuk paksa ke lagam ende pagi. 4 kesah bagi gapot. Muna ga masuk pakai lagam pe baca pelit. Ende menggelana solawat Mi'raj. Bagas kitab gelana solawat Tarhim. Solawat penghormatan makhluk langit yang dilewati ketika Mi'raj. Ini isinya gelana solawat penghormatan, isinya tentang Mi'raj. Kita bacakan untuk mengupas tangga-tangga Mi'raj. Baik, kita bacakan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah As-salatu wassalamu alaik ya nasirul huda ya khaira khalqillah As-salatu wassalamu alaik ya nasirul haq ya Rasulullah As-salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam ya karimal akhlaq ya Rasulullah sallallahu
بك أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ni pernah kan duge? Lah pernah ke? Dia pernah kan duge di biasa dah ni masjid-masjid sebelum azan. Sebelum azan. Dak kata subuh boleh. Karena dia ceritanya wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Jadi tentang Isra Mi'raj ni. Ya man asra bikal muhaiminul lailan. Niltana wal anamu niyam. Kau berangkat menuju Mi'raj sedangkan kalak sedang medem. Ini kalimat. Ini penghormatan makhluk langit ketika Nabi melewati Mi'raj. Ini dibacakan pelajar muazzin si tukang ajan 5 menit sebelum azan baca ke bedi. Kasa moga-moga buah masjid ke mana moga Mi'raj bagai sembahyang. Amin. Allahumma amin. Mepot dengan pagi maca siapa? Ini Mi'raj. Jadi itulah peristiwa Mi'raj. Apa Mi'raj itu? Sendah kita jelaskan Mi'raj be. Isra andai menggo hafal. Kai Isra andai? Kai hati Isra? Melalan tengah malam. Ini megasat pak medi. Jaga bongi gelana medi. Kune di. Isra adalah kune dai. Lanjut kita lanjut. Lanjut cukup. Lama le sangket kat buah pe. Lanjut. Kai Isra andai. Ni jawab semedalan. Jadi apa ni? Berjalan di tengah bongi untuk melihat-lihat tanda-tanda kebesaran sendah Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj lughatan au lughawi. Secara bahasa Mi'raj dia artinya tangga naik. Secara bahasa tangga dunia rumah untuk naik tebakan atas loteng. Atas loteng ini berarti tangga gelana tangga untuk naik. Kalau kan dah kalah ngecat masjid, tukang pakai tangga berarti ini tukang sedang jadi tukang sedang ngecat rumah, ini gelana tukang sedang menaiki anak tangga untuk naik. Jadi Mi'raj secara bahasa. Tapi secara syariat Islam apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah tangga naik menuju makom tertinggi di sisi Allah. Jadi Mi'raj secara syariat. Mi'raj adalah tangga naik menuju makom tertinggi di hadapan Allah. Makom tendelot siwah. Ini siwah jamari kunai. Makom kalak kafir 4. Makom kalak beriman 5. Totalnya 9. Siwah makom dia kunai tuhui bongi dia siwah jamari. Ni sekalak jema tuhui. Selebihnya puhei. Kunai dah. Tuhui ke kunci ke masjid non lalu buka label lagi ni dah jawab tuhui lebih balik. Kadun tak si lainnya tuhui izin biar kuno izin biar kamu kau rumah. Kunai memberat deh. Jadi masuk kita jelaskan sisi wahai be. Kita jelaskan hati Mi'raj deh, gak perjalanan Mi'raj depi tong gedang ada.
Masuk di sisi wahai perjalanan Mi'raj des terken hadapan Allah pitong gedang dah. Apalagi ke sisi wahdai. Jadi kita bahas be Mi'raj metekit. Digan-digan tak cukup waktu kan undang, kasihkan undang tulis masa kan sekali dah. Masuk ke tusuk bongi, sesari bahan maca kain itu. Terjelas ke pakai papan tulis bahan kat ia. Sepahe kan tandai. Ndapa makom tu. Ndapa tingkatan tu ni sisi Allah. Muga pahe kan tandai bagi aku tong ni handa dah. Aku tong ni handa ni hadapan Allah dia tong ni handa. Manga ni hadis. Ha ni dedikan bagi. Lok siwah tingkat tentu. Si ahli maksiat 4 bana. Si ahli taat 5 bana. Dedikan pagi. Mepok merasa ni pagi dia pot. Mudah-mudahan kita bahas Mi'raj ni. Itulah arti Mi'raj. Mi'raj tangga naik menuju makom tertinggi di hadapan Allah secara syariat. Baik, kita bahas kisah. Selesai Nabi meminum susu yang dipilih, setelah solat di Masjidil Aqsa, maka dipersiapkanlah tangga naik yang terbuat dari emas sampai ke atas langit ketujuh. Wah, ini dia disiapkan. Panitianya para malaikat. Disiapkan tangga naik terbuat dari emas. Burak berubah mukjizat. Mukjizat burak berubah. Nabi mukjizat, burak keramat. Jadi malaikat keramat, Nabi mukjizat. Ada. Diberubah keramatnya burak. Apa keramatnya berubah? Dendage peristiwa Isra. Ini sekali melangkah 3 kilometer andai. 500. Sendah berubah dari kecepatan kilat menjadi kecepatan cahaya. Kai sebab karena jarak bumi sampai langit pertama 500 tahun baru des. 5 abad. Lah umur nak ada 500 tahun lah. Dia lot kutera model jema gori. Gua berat kita. 500 tahun 100 pun berat. Begitulah jauhnya jarak langit dan bumi. Langit pertama. Jadi ini kalau burak ngarapkan 500 km per sekali langkah, malah mungkin tercapai lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak mungkin peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi hanya sebagian daripada malam. Maka dirubah kecepatan burak dari kecepatan kilat yang al-barq menjadi kecepatan nur, kecepatan cahaya. Bagaimana kecepatan cahaya? Sekali melangkah bisa menempuh 500 tahun perjalanan. Sekali melangkah. Sekali kabak mendepek. Des tebekan langit pertama 500 tahun perjalanan bisa ditempuh. Mengalahkan kecepatan pejaman mata Nabi Sulaiman ketika memindahkan istana Ratu Balqis. Di pinggu hebat nurut tadi. Kecepatan pejaman mata. Saya coba lah makin ingat. Pejaman mata kayak gitu. Ha? Cekidap. Woi, makin ingat ni. Mengalahkan cekidap mata. Di Nabi Sulaiman punya mujizat memindahkan istana. Katakanlah bagi masjid takwa di Belina. Istana Ratu Balqis naik. Sekali pejap mata, kecap mata, kayak kidap. Sekidap mata gundes. Bahan Nabi Sulaiman, istana Ratu Balqis naik. Ini Nabi Sulaiman. Tapi ini burak lebih dari itu. Malah sempat sekidap mata pe. Karena cahaya mengalahkan kecepatan yang lain. Ini melangsung. Des langit pertama sekali kabang burak. Sebelum ku lanjutkan kurebe penjelasan bagas geluh.
Kasih mu manfaat. Lot tulis lebih hebat burak hari. Edi ni bagas tubuh tenda. Di guna di. Hebat kan kita pada burak tulis. Guna pot kita betul sedih pot. Bisa mengalahkan buruk edem sebenar-benar diri. Guna tu yang dipe. Dak sui takkan dak. Dia dak gampang pergi jam pingsan buat dan tulis. Lanjut. Wah, semangat kita anda walau pego genjur kak ke ini. Lanjut. Mantap leh. Ada benda, ada jasad, ada ruh yang dititipkan dalam satu makom dalam hidup mengalahkan kecepatan burak. Apa itu? Itulah niat dalam qalbu. Uni kita cepat neng, ketera kita melepak neng niat ni. Hari pelajari. Niat itu ada 3. Qasad, ta'arad, ta'yin. Detong kita pahami qasad, ta'arad, ta'yin, ni tarik menjadi lafaz, ningkatkan tebakan ruh, edi sulit. Edi ulang ke gak buruk kan lawan. Becak peteban nepi mati lawan gandu. Paling medekah kadi. Kai sebab karena dia memaksakan qasad, ta'arad, ta'yin menjadi satu dalam kecepatan takbir. Allah Akbar. Ini lanjut kita bab enda. Tuhui kita. Sanggup. Malah ni nyerah ni. Angkat tangan, lambaikan ke merah. Digan tulis judul ni begini. Lat qasad, ta'arad, ta'yin. Ulangkan du tarik jadi lapat mengket tebekan ruh. Sulit. Yang benar, jadikan kecepatan ruh membaca niat sekertak hati. Ini cara tadi. Misal, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman mustaqbilal kiblatin ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kandungkan bagas 2 kalimat takbir Allahu Akbar so nadingkan malendes. Terendes na. Jadi kasi gakala was-was. 2 tembak na. Dia ndak mengodang takbir na. Gak ulang-ulang pelit takbir na. Sah cerok ke sah? Ndak tersinggung ndak? Contoh, mohon maaf, ulangkan itu tersinggung, ente kasih sekali. Allah, ente bayang kena dah. Bayang kena. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblatin ma'muman lillahi ta'ala. Ya dong ada takbir anda Allah. Terus Allah sebulan tadi. Allah baru ya akbar. Rusak kalimat lafzul zalalah karena di situ secara tauhid mat tabi'i, mat asli hukumnya 2 harkat, dia panjangkan sekendak hatinya. Berarti enggak lebih ni. Bagas tauhid alif lam lam ha. Dia pigang ulam tadi. Allah alif lam 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 lam. Gedang su. Usah. Isiklah Tuhanmu Allah. Lam lembui. Padahal alif adalah il. Lam lahu. Lillah. Huwallah. Ni lanjut ke wedi. Pecah betakai bongi dia dah kata. Ni lanjut ke wedi. Ni masuk wedi ni depa ni. Ha? Kai tenu minum pahit ki kan nu ngakal waktu model. Kai segera api waktu gini. Amu gini. Jadi maksudnya Edi lebih cepat dari burak. Bagaimana itu?
Cuba mah kandu pahami. Ate dulu sara nak dak. Innalillahi biar apa kita ni. Cuba mah pergi ke ate dulu ke sara dah. Lo ate sara lah. Lo huruf-huruf ani lah. Edi memaksudna wagas tauhid tasawuf la sautin wala harfin, tidak bersuara, tidak berhuruf. Maka bisa mengalahkan kecepatan buruk. Buruk mengendas, kita ngundas. Edi maqalbul mukminin. Edi maqalbul mukminin. Bang Edi pelilah be. Maru su bagi. Kita lanjut tulis kisah merah. Maka buruk berubah mukjizat dari 500 km per langkah jadi 500 tahun jarak bisa ditempuh sekali langkah. Dikali pitu lapis langit, berarti 3 deh. 500 tahun kali pitu lapis 300 tahun. Ini negara kesen sejuta gijak menghitung sendiri. Cuma dia gerakan ilmu dah kandu pilih aku hitung je masuk kami. 5 kali pitu 3 Agak 300 tu leh. 3,000. Begitulah jarak ditempuh oleh buruk 7 lapis langit. Des langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, mengucapkan akhir fil wujud awal fil khuluq, penghormatan hai Muhammad, hormat kami padamu, pengakuan kami padamu. Selesai langit pertama berangkat lagi buruk sampai di langit kedua. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Sama memberikan pengakuan dan penghormatan. Lanjut langit ketiga, bertemu dengan Yusuf alaihissalam, memberikan pengakuan dan penghormatan. Naik langit keempat, bertemu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian naik ketemu langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam ketemu dengan Musa alaihissalam. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Semua memberikan penghormatan dan pengakuan. Satu pengakuannya, engkaulah Nur Muhammad, kami adalah berasal dari nurmu. Ini mengkira-kira pengakuan seluruh Nabi si jumpai sida ni di atas langit. Selesai dari langit ketujuh, naik ke Baitul Ma'mur. Bait artinya rumah, Ma'mur artinya ramai. Kai kasa kami, kasa hadis. Ni hadis ni huni dua makhluk. Satu bernama Al-Qalam, pena. Apa tugas pena ini? Diberikan kitab yang namanya Ajali. Kitab bernama di situ dituliskan seluruh pena. Apa tulisannya? Sebelum terjadi, sesudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi dari semua gerak-gerik makhluk di alam dunia ini. Malam tadi ulangkan bayangkan sebab enda ayat sam'iyat. Apa itu ayat sam'iyat? Wajib diimani, haram dihayali. Ulang hayal ke ketua beli nepul pen atas dia. Maru kita ni. Tidak Tuhan menghayal begini. Cukup diimani bahwa ada namanya alam ajali berupa kitab ajali ditulis oleh pena Al-Qalam, tidak berhenti sampai hari kiamat. Mencatat seluruh napasmu, seluruh gerak-gerik napasmu, seluruh goyangnya dedaunan, seluruh hembusan angin, seluruh yang bernyawa, detak jantung dan lain sebagainya. Yang akan, yang sedang, yang sudah atau yang sebelum terjadi. Makanya ribut tempat ini bernama Baitul Ma'mur. Penghuni pertama namanya Al-Qalam. Penghuni kedua namanya Malakul Mutawwib, malaikat ahli tawaf. Sekali rombongan tawaf ngalahkan travel haji umrah Kuta Cani.
Berapa jumlahnya? Sekali tawaf malaikat di Baitul Ma'mur jumlahnya 70.000 malaikat. Selesai tawaf 70.000 malaikat pulang. Ganti 70.000 lagi, keluar lagi, ganti lagi 70.000 malaikat. Maka ini tempat disebut ramai, riuh, ricuh, recok. Karena ini tempat yang paling terramai di alam semesta. Sampai hari kiamat tidak berhenti bergantian 70.000 malaikat bertawaf terus menerus. Ende Baitul Ma'mur. Lanjut tulis perjalanan Nabi dari Baitul Ma'mur berangkat menuju Sidratil Muntaha. Sidrah artinya pohon, muntaha artinya yang terakhir. Pohon yang terakhir. Siapa di sini? Tempatnya malaikat Jibril alaihissalam. Jadi rumah Jibril, kuta Jibril, camat Jibril, pengulu Jibril ni Sidratil Muntaha. Isi sinangat ngundang Jibril dai Sidratil Muntaha. Ketera cara dai bacakan solawat Jibril. Ketera kini solawat Jibril ku nantikan episode berikutnya. Enggak baca ke di pendoka sutulai. Magedangkan di peh. Baca boleh tak cocok dan tak jelaskan begini. Apa cocok baca boleh tak jelaskan. Baca seping gedang. Apa lagi kan jelaskan. Kadu tak kai kering dagi hari syukur mawah pesangkat. Eda pe manga kita sohkan tewakan merat. Gapewa ke tulai melain. Mengune menala kita ni dah. Mendak boleh bagi. Pas ke kisah ada. Lot nak lebih waktu tu misalnya 5 minit hari sekali subuh kan kita pewa ke situ. Mungkin ni janji dah. Gawe dah kan nogop dikat janji tu begini. Lanjut. Cukup. Ndak pakai penangan kino ndak. Engkau bagi ke engkau? Engkau bagi ke penangan? Ndak melohe ndak? Melohe kata nana dia timai ni dah. Timai ni dah. Engkau kasi bagi ke kan lengang ada apa kada. Lanjut. To'ari. Karena jika des mata. Sidratil Muntaha, makom Jibril alaihissalam. Jadi Jibril lot dua tugasnya. Pertama menyampaikan jadi kali hari kita tahu ni. Apa tugas Jibril? Menyampaikan. Apakah wahyu sudah selesai? Engkau selesai wahyu? Malut. Al-Quran engkau 30 juz engkau. Engkau lengkap wahyu, engkau sempurna Islam. Berarti Jibril sendah nganggur. Jibril delok bahan kan du tenggu bagi Jibril. Engkau nganggur ya. Enda mempenyesatan atau kurang sempurna pengajaran TK so kita metul. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Wahyu sudah sempurna 30 juz. Nabi terakhir sudah tidak ada. Tidak ada lagi Nabi. Tidak mungkin menyampaikan wahyu. Karena wahyu hanya kepada Nabi. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada wahyu. Kalau tidak ada wahyu, tidak ada tugas Jibril. Berarti Jibril Mungkin naladi. Tuhu Jibril nganggur. Dia tidak nganggur kai wahana. Ngecek-ngecek rumahku. Mungkin dia. Dia kasih jelas ilmu itu lengkap mereka. Apa tugas Jibril? 2. Menyampaikan wahyu kepada Nabi. Menyampaikan ilham kepada hati yang suci. Berarti lotong tugas Jibril. Diganpe hati terbersih, hati nenggo tasawuf, maka datanglah Jibril mengantarkan ilham. Tugas Jibril kedua. Kai ilham
satu hal yang mirip wahyu. Kalau wahyu bedanya ke nabi, kalau ilham bedanya ke wali atau hati yang suci. Bentuknya kadang-kadang jadi ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Tanpa belajar bisa paham. Nah, ini ilmu laduni. Madesu ajar kalah engkau langsung paham. Madesu nyari ilmu engkau paham langsung. Sebab kai ilham sudah dimasukkan oleh Jibril alaihissalam. Ini tugas Jibril. Baik, Jibril berada di Sidratil Muntaha. Makom tertinggi seorang malaikat hanyalah pada Sidratil Muntaha. Hari Jibril tadi. Lanjutlah Jibril minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan perjalanan karena makom saya cuma di Sidratil Muntaha. Kalau saya paksa saya terbakar karena melanggar makom. Bukan makom saya, kata Jibril. Lanjutlah Nabi berangkat sendirian dari Sidratil Muntaha menuju Arash. Arash adalah kutuna. Rob mustawa darajatal kuswa adalah dusunna. Jadilah cara kita. Kutuna belang gelana Arash. Dusun-dusunna le rob mustawa darajatal kuswa. Jadi tak boleh cara maham kesa. Jadi kai si pertama koi Rob, kemudian mustawa, kemudian darajatal kuswa. Ini malah terceritakan kita kai siatu Nabi ni hari 11 golongan di neraka, 11 golongan di surga. Dia kita ceritakan 22 bab hari bati. Berat kita ni. Langsung pelindes ke baik. Kemudian berangkat menuju Rob dan mustawa. Walhasil sampailah di darajatal kuswa. Apa itu darajatal kuswa? Makom tanpa batas. Malut ni batas ni. Ketera cerita kasi malut batas. Dia cerita. Setiap satu orang hamba bersolawat bertambah dalam arash. Ketika kita mengatakan Allahumma salli wa sallim, roh nangkih ni tulai arash. Roh bagas ni derajat Nabi dai. Nambah tulai dua lah. Allahumma salli wa sallim. Naik tulai. Denggo mu begini makrifat tu insya-Allah. Ini makom terus naik. Itu yang tak sanggup Jibril. Jadi kasi nak pang Jibril lewat Sidratil Muntaha. Satu kali solawat nambah lagi lebih tinggi. Ini kehebatan. Pas di kalimat sallallahu wasallim, sallu wasallim, sallu wasallim. Ibarat pesawat dia ada tong berenda sallu wasallim, sallu wasallim, sallu wasallim, sallu wasallim. Terus derajat tanpa batas. Itulah makom Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai malam itu banyak yang tertidur, mungkin terhenti solawat, sampailah di darajatul quswa. Bertemu dengan Allah. Sang kekasih bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah dengan Rasulnya, Rasul dengan Tuhannya bertemu. Pertemuan ini lot dua perselisihan. Moga-moga singgo tarekat pahami dah. Singgung rasa suluk pahami dah. Ulang pewa sesat pagi murtad ujungna matulih hinai dekat soh nadingkan kandu baba cara paham tarekat sesat malah selamat neraka selama-lama. Nauzubillah. Hati-hati. Apa yang hati-hati itu? Dua bab. Pertama bab tentang sohna Nabi. Sohna Nabi ni arash. Satu tarekat mengatakan Nabi melihat mata kepala.
Edi kasala tarekat ajar kena dekedah dan cahaya edi maya. Murtad. Sesat. Nunjuk cahaya menisbatkan ke Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sesat. Ende gurau cahaya kena. Ende Tuhan dia mai dah nimbang ni nyentek air mata tu. Agan gue di barang dai. Mesah tagal-tagal kena sakit. Hendak suai hati tak? Kasa mende tandai tarekat siapa. Kemudian yang kedua, riwayat yang mengatakan mata kepala melihat langsung bentuk wujud Allah. Wujud wajibil wujud. Wujudihi ka'adamihi. Itu sesat. Walaupun ada riwayat itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Itu riwayat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ha? Ende mesti kita jelaskan. Jangan-jangan. Enda jangan-jangan kabang kita kerinan. Yang kedua, ende mesti kata kejayaan. Ada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang melihat di aras bukan ke mata kepala melainkan 5 mata kolbu. Isi 5 nantikan episode berikutnya. Sebab dia kat tuwi 5 jam hari. Maka bagaimana memahaminya ini? Mu'tazilah, Salafiyah, Wahabiyah mengatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah melihat dengan mata kepala sendiri. Itu sesat dalam ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ada yang melihat mata dengan mata ruh. Namanya ru'yah shadiqah. Dengan 5 mata kolbu. Itu pandangan ruh tertuju pada 5 mata kolbu. 5 mata kolbu tidak sama penglihatannya. Ada di mata yang pertama dia mungkin dengan gerak. Ada di mata yang kedua dia mungkin dengan rasa. Ada di mata kelima, mata ketiga dia mungkin dengan bantuan ilham. Ru'yah shadiqah. Ada di mata keempat dia dengan hikmah. Ada di mata kelima dia tanpa hijab. Diganti-ganti. Itu yang dimaksud dengan pertemuan Allah di aras. Sampai di aras. Baik, setelah des kai, kadang go suluk, kadang go tarekat, gondes. Gondes kai nala. Ini apa yang dilakukan Nabi setelah sampai? Kai nala deh. Apa yang terjadi ketika gondes? Maka setelah sampai di aras, ende mefungsina bagas praktek sembahyang teh. Ende mekalimat singgonda se. Kai kalimatna Lord pengakuan Allah terhadap diri hamba. Ketera modelna Assalamu alayka ya ayyuhan. Ni biar aku dak sembahyang deke buat apa itu. Assalamu alayka ya ayyuhan. Mahapal tahiyat apa? Hafal tahiyat tasyahud. Mahapal at-tahiyat. Di mualaf dia sadarlah nak kita guna kita. Assalamu alayka ya ayyuhan. Ini pengakuan satu-satunya hamba yang sudah diakui Allah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah manga ni akui tong aku. Mui tong aku. Ya Allah, ini ngaku gelar nadi. Ya Rahman, ini ngaku gelar nadi. Ya Rahim, jawab doa kita ngaku. Tapi ngau ni aku ya pendak. Ini simberat. Jadi kasa kalau tarikah tujuannya kasa gera ni akui. Gera ni tandai Allah. Jadi gelar kitabnya atau gelar babnya ma'rifatullah. Denggo saling setandanan. Saling nandai.
Nabi gondes, Allah nggo berhadapan. Nggo saling tandai dah. Baru kena pun kita ngakui se. Apa mungkin tandai Jokowi, apa mungkin akui Jokowi kandu. Tandai nepe manga. Pok ndes lipat. Kandu tandai Jokowi. Taruhlah kandu nandai Jokowi. Jokowi ndak tandai ni kandu. Pok ndes me istana mereka pok. Malah. Ini istilah tarekat Kita manga tandai Allah. Katakan Allah engkau tandai ni kita manga kita tandai. Atau salah satu belum saling menandai. Pok jumpa pok. Malah. Sedangkan go saling nandai dendak kana iradatullah. Ndak kehendak Allah, bahkan kehendak nafsuna. Dipin dak teban jumpa. Contoh, go saling tandai dah. Kandu rakyat jelata. Jadi memisal ulah kasuyate. Merakyat jelah Jokowi presiden. Go saling tandai. Tapi sinanga jumpa kandu ya presiden, pok jumpa. Ambil pangke pas pampres saya muka tu. Isi dah aku imbang Jokowi cut hari ni tu. Kata Jokowi isi kena ni mang tandai usia lah usia. Jadi memisah. Ma'rifatullah itu adalah mengenali Allah. Mengenali Allah, jika kau sampai di hadapannya, kau diakui sebagai hambanya, maka kau bisa selamat. Dan kalimat selamat itulah pengakuan dari Allah diberikan di arasy kepada Rasulullah SAW. Di kalimatnya assalamu alayka ya ayyuhan. Dikasih tak terbahan desamin bagas tasyahud syahadat. Di pengakuan te ngangkat jari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ngaku sebagai hamba, ngaku umat Nabi. Ni akui atau tidak? Ujungnya yang menentukan apakah terjadi assalamu alayka ya ayuhan nabi atau tidak. Nah, ini intinya. Ni hadi meinti gondes merah. Bagas sembahyang. Cuman ada yang paling hebat. Kai paling hebat, paling kabar gembira tebakan kita. Kai ni Nabi begitu diakui Allah sebagai hamba, malah gak senang susida. Beda kita. Sempat Jokowi akui na kita anak-anak, jabu na, gak senang kita ni. Dia Nabi tak. Muhammad kau sudah selamat. Kau gondes anda. Kau paling tatas. Kau selamat. Soga kamu. Kai jawab Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Ya Allah merijin secara kita dah. Merijinkan duri aku selamat. Kanduri aku ridha tu, kanduri aku surga tu. Tapi tolong ya Allah, ulang aku pelin si selamat. Ingat kandu umatku sini lawe pangkat go gampang megi kemerat. Misal ada misal. Ini beda na Nabi terus Nabi si lain. Nabi si lain atau kandu Nabi Nuh begitu membangkang diberi banjir. Nabi Musa begitu membangkang ditenggelamkan di laut. Nabi Lut begitu ada homoseks diturunkan hujan batu. Malah buah pe Nabi si bagi Nabi Muhammad SAW. Si denggo ni mereken atas posisi. Ni reken surga pengakuan sebagai kekasih Allah. Diselamatkan, ni akui. Tapi si de oyik mentingkan diri. Ingat na kita umat na sindak tentu mengket dah. Sindak tentu khusyuk sembahyang. Sindak tentu ngetebakan mi'rat bagas sembahyang. Ingat na kita. Di kasa ni suruh ke sida. Ni jelas ke sida bahawa kita pe tuso ni pidokan sida selamat. Ni pidokan selamat ni jawaban Nabi tebakan Allah assalamu alayna wa ala ibadillahi
Kai pelajar ni bagang geluh, dia kita boleh nikmat ulang lupa imbang. Dia ulang keimbang. Dia biasa ni bapak-bapak, dia mohon maaf bapak-bapak. Mendasui hati corokkan. Misal, dia kata, kadang aku pelok pengalaman ni kan aku cerok kata. Mangan tabah sesada ni bekan. Maingat nak baru lebih. Lah begini lah. Apa lagi si pangan lagi terwasa rium na sok rumah boy sui nate. Dah cerita kena min tulai. Haram pe aku ndai baba imbang mangan rutung. Ha ende bu. Bukti na ha ni na. Kune rasa na badu ni. Kune rasa na kira-kira. Kadu mangan sira ni rumah. Kune rasa na ni. Masui. Ndak terasa ke penai ni. Biar tengok sui rasa ni pegai. Mam rasa ni. Tengok dia sui na, di malam rasa ni mungkin. Mentu ni, ibu-ibu me faham dia perasaan mungkin. Ini masalah-olah. Dia tu contoh Nabi atau kandu Nabi. Dia senang kandu kaum ibu. Kai kata Nabi, suami yang keluar satu langkah dari rumah sunnah membawa oleh-oleh. Kunai ni. Berat ni. Nusan tapi aku kata lagi dulu. Ai so daging utaboh pembahasan nak kena tu lain. Sunnah membawa oleh-oleh keluar selangkah dari rumah. Begini model. Jadi Edi baru ngikut Nabi. Sida maingin sida selamat. Ede kita dembuin begini. Mohon maaf pedagang ge keda. Lo pedagang dia meruntung kom ya. Dia rugi kap-kap ya seluruh kuta metoh kan. Di model. Dia untung po ya di kap-kap apa? Kuta lawe pangkat aku hari ni boleh rezeki 1 juta. Po ni begini po. Rampi si cikal minjam sini dia alhamdulillah golok kincang kuda ni. Apa begini sebab kai untuk nikmat sesada garam ini. Kai dah. Nggo baik. Go cukup. Waktu nenggo ndas pe tebakan merat dai. Tinggal carana ketera cara merat bagas sembahyang episode berikutnya. Begini nala ni. Eda peristiwa Isra wal Mi'raj. Amal ke bagas sembahyang te, amal ke bagas geluh te, amal ke bagas sosial te bermasyarakat. Cara Nabi te. Semoga denggo jumpa kita begini, selamat kita. Mu kita selamatkan si lain nepe, jumpa kita bagai masjid mulia dah. Semoga kerana pagi kita jumpa ni surga Allah si paling mulia. Amin. Allahumma amin. Kurasa cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dalam isu berlebihan kita kurangi sitok-sitok, kasih sempurna kita amalkan. Dalam terlalu keras kita lemahkan, dia terlalu lembek kita kong ke situ. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ini jadi amal tu, jadi ilmu pertama, kemudian jadi amal penyelamat min syarrid dunya wa adzabil akhirah. Insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Ini langsung doa. Baik, langsung doa. Semoga segala niat, segala hajat, segala nazar, segala maksud ni ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
warahmatullahi ta'ala ya karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli aqibatana fil umuri ad-din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka bi wujudin sallim ruhina wa ruhihim wa jasadina wa jasadihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal salatana wa salawatana wa ruku'ana wa sujudana wa min kulli a'malina fi hadhihi al-lailatil mubarakah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah irhamna wa irhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa asil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa asil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakati syahr Sya'ban ighfir lana wa lahum ya Allah ya Rahman ya Rahim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Warahmatullahi ta'ala ya karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Lahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallahu ta'ala ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.